Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan menuturkan mengenai cerita legenda, asal-usul, misteri, dan juga mitos yang terkait dengan Gunung Sibayak. Gunung Sibayak atau disebut juga Deleng Sibayak yang berada di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Bagaimana misteri, mitos, legenda, dan asal-usul Gunung Sibayak ini? Silakan disimak paparannya berikut ini. Gunung Sibayak atau dalam bahasa Batak Karo dinamai Deleng Sibayak adalah sebuah gunung yang terletak di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Masyarakat Karo menyebut Gunung Sibayak dengan sebutan Gunung Raja. Gunung Sibayak merupakan gunung berapi dan terakhir kali meletus adalah tahun 1881 Masehi. Gunung ini berada di sekitar 50 km barat daya dari kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Gunung Sibayak merupakan kedua yang tertinggi setelah Gunung Sinabung di Sumatera Utara. Gunung Sibayak mempunyai ketinggian 2170 meter dari permukaan laut, sedangkan Gunung Sinabung mempunyai ketinggian 2417 meter di atas permukaan laut. Adapun asal-usul nama Gunung Sibayak, dalam bahasa Karo artinya Gunung Raja. Gunung ini tergolong gunung berapi stratovolcano dan terakhir meletus pada tahun 1881. Secara geologis, Gunung Sibayak ini terbentuk dari hasil aktivitas di jalur vulkanik. Jalur ini terbentuk akibat adanya pergerakan lempeng tektonik yang terjadi di sekitar gunung tersebut. Gunung ini menjadi bagian dari Bukit Barisan yang membentang di sepanjang wilayah Sumatera. Banyak peneliti dari dalam dan juga luar negeri yang mempelajari aktivitas vulkanologi khususnya di Gunung Sibayak. Sisi lain Gunung Sibayak ini adalah berkembangnya kisah-kisah misteri, mitos, dan juga legenda yang sudah menjadi cerita tersendiri khususnya bagi masyarakat sekitar. Berikut adalah berbagai kisah legenda, misteri, dan juga mitos Gunung Sibayak. Yang pertama adalah tempat tinggal orang Karo. Ketika zaman prasejarah, Gunung Sibayak konon telah dihuni oleh orang-orang asli keturunan suku Karo. Menurut mereka, gunung ini memiliki ikatan kuat khususnya dengan suku Karo dan menjadi tempat suci dan juga sakral. Adapun cerita legenda lainnya menyatakan bahwa pada zaman dahulu kala telah terjadi pertempuran antara Gunung Sinabung dan juga Gunung Sibayak. Memang saat ini keduanya telah menjadi nama gunung yang letaknya tidak berjauhan. Mitosnya, Gunung Sibayak adalah sosok raja, sedangkan Gunung Sinabung hanya sebagai abdi dalam. Sinabung merasa murka karena masyarakat memilih menaruh sesajen di Sibayak. Melihat situasi tersebut, Sinabung pun memukul bagian puncak Sibayak sehingga menyebabkan meletus. Setelah itu, bagian tubuh Sibayak kian mengecil, sementara Sinabung terus menjulang tinggi. Untuk melawannya, Sinabung terpaksa hanya menyerang bagian lerengnya saja. Saat itulah menyebabkan terjadinya letusan terus-menerus khususnya di bagian lereng Gunung Sibayak. Adapun kisah legenda atau misteri lainnya yang ada di Gunung Sibayak adalah terkait dengan legenda harta karun. Cerita legenda yang berkembang adalah kisah dua saudara yang sudah tidak memiliki orang tua. Kisah dimulai dengan dua saudara laki-laki yang harus menghadapi tantangan hidup berat
setelah kepergian orang tua mereka. Ditinggal mati ayah dan ibunya, saudara ini harus menjalani hidup dengan mencari cara bertahan hidup, khususnya di daerah gunung yang belum memiliki nama Sibayak saat itu. Keterbatasan sumber daya dan juga bahan makanan membuat mereka harus berinovasi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi. Dengan tekad dan semangat yang kuat, kedua saudara ini memutuskan untuk menanam padi agar mereka memiliki sumber makanan yang cukup. Mereka bekerja keras dan merawat tanaman padi dengan penuh dedikasi. Namun, perjuangan mereka belum berakhir di situ. Mereka harus melindungi tanaman padi yang sudah tumbuh, khususnya tumbuh subur dari serangan hama binatang seperti babi dan juga monyet. Dalam usaha melindungi ladang, mereka memutuskan untuk membangun sebuah gubuk sebagai tempat berteduh. Namun, kejutan yang tidak terduga datang ketika si bungsu sedang meratakan tanah untuk membangun gubuk. Cangkulnya tidak sengaja mengenai benda keras yang ada di dalam tanah. Dan setelah digali, terungkaplah sebuah kudin. Kudin yang mana merupakan kotak kecil yang terbuat dari kuningan. Kudin tersebut menyimpan rahasia yang luar biasa. 2 batang emas besar seukuran kepalan tangan orang dewasa berada di dalam kudin tersebut. Keajaiban ini memberikan kebahagiaan dan harapan baru bagi kedua saudara ini. Namun, di balik emas yang mereka temukan terkandung makna yang lebih mendalam. Kisah legenda Gunung Sibayak ternyata mengajarkan tentang nilai-nilai perjuangan, keberanian, dan juga ketabahan dalam menghadapi kesulitan hidup. Emas tersebut bukan hanya menjadi kekayaan materi, tetapi juga menjadi simbol semangat dan juga simbol tekad untuk menghadapi berbagai tantangan. Kisah legenda Gunung Sibayak juga mengingatkan kita bahwa alam memiliki misteri dan juga kejutan yang selalu tidak terduga, serta bahwa di balik setiap perjuangan ada peluang untuk menemukan keajaiban yang bisa mengubah hidup. Sampai saat ini, cerita tersebut masih dikaitkan dengan harta karun yang ada di Gunung Sibayak, yang mana harta karunnya atau harta karun lainnya belum ditemukan saat ini. Lebih lanjut lagi, selain panorama indahnya, Gunung Sibayak memang menarik karena misterinya yang cukup legendaris, sehingga banyak wisatawan yang selalu mengunjunginya. Di antaranya adalah kisah mengenai sebuah tempat sakral yang ada di sekitar Gunung Sibayak. Warga setempat menamai tempat sakral ini dengan nama Deleng Pertekekan. Tempat ini dianggap sebagai tempat yang suci. Di masanya, di sana ada seorang yang punya ilmu tinggi dalam hal pengobatan. Namanya adalah Guru Pertawa Remai. Konon, Guru Pertawa Remai ini adalah ahli pengobatan, bahkan dapat mengobati sekarat agar bisa sembuh. Kala itu, namanya menjadi terkenal di seantero Medan hingga Aceh. Suatu saat, sang guru lupa mengobati 2 anak gadisnya yang bernama Tanda Momerlang dan Tandang Suasa. Kedua anak yang sakit dan akhirnya meninggal. Maka sang guru pun berjanji untuk membuang atau meletakkan ilmunya agar tidak dapat digunakan lagi. Lokasi sang guru membuang ilmunya tersebut disebut Deleng Pretekan. Konon, siapa saja yang melewati tempat ini bakal jatuh ke tanah. Hingga saat ini, masih banyak masyarakat yang masih mempercayai kisah ini, sehingga dilaksanakan semacam upacara di sekitar tempat tersebut, khususnya tiap Muharram atau saat memasuki bulan Suro.
Di Gunung Sibayak ini ada juga kisah misteri lainnya atau kisah mistis lainnya, yakni terkait dengan sosok orang Bunian. Kisah mistis pernah dialami oleh pendaki asal Jepang yang sempat tersesat di sebuah perkampungan bernama Bunian. Pendaki asal Jepang tersebut dikabarkan menghilang dalam pendakian yang dilakukannya seorang diri. Selang lebih dari sepekan pencarian, turis tersebut kemudian ditemukan di hutan di belakang Gunung Sibayak. Saat ditemukan, turis berjenis kelamin laki-laki atau pria tersebut kemudian dimintai keterangan mengapa dia nekat melakukan pendakian seorang diri. Dia menuturkan jika ingin mencoba rute yang belum pernah orang lain lalui. Namun, kemudian dia tersesat hingga tiba di perkampungan yang salah, yaitu kampung orang Bunian. Orang atau suku Bunian adalah mitos, sejenis makhluk halus yang dipercayai oleh masyarakat Minangkabau dan juga Melayu di Sumatera Barat. Selama berada di kampung tersebut, di tengah kegelapan ada sebuah pesta rakyat yang sangat meriah. Seluruh penduduk di kampung tersebut memiliki kaki yang terbalik dan bertubuh pendek. Terdapat banyak sekali makanan dan juga minuman di desa tersebut. Namun, tidak satu pun bisa dipegang oleh si pendaki asal Jepang tersebut. Pendaki atau turis Jepang ini kemudian memutuskan untuk berjalan mencari sungai, dan hingga pada akhirnya tim Basarnas menemukan pria tersebut. Saat ditemukan, keadaan turis ini cukup memprihatinkan dengan kondisi yang lemas. Menurut masyarakat sekitar, beruntung laki-laki ini tidak dimakan atau dijadikan makanan orang Bunian. Karena apabila dia mengkonsumsi, turis itu tidak akan bisa kembali pulang. Gunung Sibayak selain banyak mengandung kisah mistis atau berbagai misterinya, faktanya juga menjadi tempat favorit khususnya untuk para pendaki. Ya, di luar sisi mitos dan mistisnya, faktanya selepas erupsinya Gunung Sinabung, Gunung Sibayak kemudian menjadi tujuan para pendaki di Sumatera Utara. Beberapa kegiatan menarik di Gunung Sibayak, di antaranya bisa menikmati keindahan alam pegunungannya, serta juga bisa mandi di pemandian air panas dan juga menyaksikan sunset. Selain itu, ada kegiatan lainnya di Gunung Sibayak, yaitu setiap tanggal 17 Agustus di Gunung Sibayak rutin diadakan upacara kemerdekaan dan juga lomba-lomba yang diadakan oleh pecinta alam khususnya dari berbagai daerah di Sumatera Utara. Nah, itulah sekelumit atau sekilas mengenai Gunung Sibayak terkait dengan berbagai kisah misteri, mitos, dan juga legenda yang menyertainya. Terima kasih sudah menyimak cerita terkait Gunung Sibayak ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda, misteri, dan juga mitos dari berbagai gunung lainnya, baik yang ada di Sumatera Utara, di Pulau Sumatera, ataupun berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa di cerita lainnya.